Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 Bisnis Pengantar dengan judul Manajemen dalam Bisnis, kelas J Manajemen akan mempresentasikan hasil presentasi kami. Sebelum itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Saya selaku moderator, Thalia Chandra Dewi Sumartono, NIM 2021114999. Perkenalkan, nama saya Aditya Bella Ramadan dengan NIM 2021-11496. Saya Vela Ferdilia Putri, NIM 202111498. Perkenalkan, nama saya Novia Dwi Lestari, NIM 2021-11497. Pengertian manajemen. Manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat melakukan segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu maupun kelompok. Proses manajemen. Yang pertama ada planning atau perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tujuan yang akan dicapai serta langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapainya. Yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses pemberian tugas, pengalokasian sumber daya, serta pengaturan kegiatan secara terkoordinir kepada setiap individu ataupun kelompok untuk menerapkan rencana. Yang ketiga adalah executing atau pengarahan atau kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses untuk menumbuhkan semangat kepada karyawan supaya bekerja giat serta membimbing mereka melaksanakan rencana dalam mencapai tujuan. Yang keempat adalah controlling, pengawasan atau pengendalian. Pengendalian sendiri adalah pengukuran kinerja membandingkan antara hasil sesungguhnya dengan rencana serta mengambil tindakan pembetulan yang diperlukan. Fungsi manajemen, planning atau perencanaan, 2. Organizing atau pengorganisasian, 3. Actuating atau kepemimpinan, 4. Controlling atau pengawasan. Lalu, apa sih perbedaan fungsi dan proses dalam manajemen? Kok sama-sama memiliki planning, organizing, actuating, and controlling? Jadi, proses manajemen adalah suatu rangkaian tindakan dari fungsi manajemen, sedangkan fungsi manajemen adalah dasar yang selalu melekat di dalam proses manajemen dan menjadi acuan untuk mencapai tujuan. Jadi proses adalah tindakan dari fungsi manajemen, sedangkan fungsi manajemen adalah acuan untuk mencapai tujuan. Satu, Innovation and Strategic Thinking. Pentingnya melakukan perubahan secara terus-menerus. 2. Mengelola diri sendiri, managing self. Peserta menyadari fungsi, peran, dan tanggung jawab utamanya. Meningkatkan percaya diri, kekuatan karakter. 3. Self-assessment. Menumbuhkan motivasi berprestasi yang tinggi dan sikap mental yang positif. Peserta terampil mengoptimalkan penggunaan waktu guna mencapai tujuan. 4. Mengelola pekerjaan, managing job. Peserta dapat membuat suatu tujuan yang jelas dan memotivasi diri untuk mencapainya. 5. Mengelola orang lain, managing others. Peserta menyadari bahwa untuk mengelola orang lain dibutuhkan keterampilan, memimpin, dan mempengaruhi orang lain. 6. Assessment leadership style. Peserta mengenali tipe dan gaya kepemimpinan di dalam dirinya serta cara-cara menggunakannya secara efektif. 7. Problem solving and decision making. Peserta memahami cara dan pendekatan rasional melihat suatu permasalahan, mencari solusi dan keputusan serta mengamankan keputusan agar lebih efektif. 8. Human relation and communication skills. Peserta menyadari pentingnya kemampuan keterampilan yang efektif dan menjalin hubungan dengan baik di tempat kerja. Peserta memahami berbagai kendala dalam komunikasi efektif dan cara-cara mengatasinya. 9. Conflict management and building commitment. Peserta memahami cara-cara mengatasi konflik di tempat kerja. Peserta menyadari pentingnya komitmen bersama untuk mencapai sukses bersama dan mampu menghandle perbedaan atau konflik. Power yang dimiliki pemimpin. 1. Kekuasaan balas jasa atau reward power.
Seperti namanya, kekuasaan jenis ini adalah kekuasaan yang menggunakan balas jasa atau reward untuk memengaruhi seseorang untuk bersedia melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Balas jasa atau reward dapat berupa gaji, upah, bonus, promosi, pujian, pengakuan, ataupun penempatan tugas yang lebih menarik. 2. Kekuasaan paksaan atau coercive power. Lebih cenderung ke penggunaan ancaman atau hukuman untuk memengaruhi seseorang untuk bersedia melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya. 3. Kekuasaan rujukan atau referent power. Merupakan kekuasaan yang diperoleh atas dasar kekaguman, keteladanan, karisma, dan pribadi dari seorang pemimpin. 4. Kekuasaan sah atau legitimate power. Berasal dari posisi resmi yang dijabat oleh seseorang, baik itu dalam suatu organisasi, birokrasi, ataupun pemerintahan. Kekuasaan sah adalah kekuasaan yang diperoleh dari konsekuensi hierarki dalam organisasi. 5. Kekuasaan keahlian atau expert power. Kekuasaan keahlian atau expert power ini muncul karena adanya keahlian atau keterampilan yang dimiliki oleh seseorang. Seringkali seseorang yang memiliki pengalaman atau keahlian tertentu memiliki kekuasaan ahli dalam suatu organisasi meskipun orang tersebut bukanlah manajer ataupun pemimpin. Budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sebuah karakteristik bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dengan organisasi lainnya. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Anda semua.